Dikelilingi oleh Laut Sulawesi, Tagulandang memiliki potensi perikanan yang melimpah. Warga yang mayoritas menjadi nelayan memiliki beragam tradisi untuk memanfaatkan hasil laut. Ada satu tradisi untuk menangkap ikan yang sangat unik buat saya. Kalau untuk masyarakat Tagulandang disebutnya samoboko. Saya juga penasaran seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini sekarang saya udah sampai di lokasi untuk nanti tebar jaringnya. Lokasinya yang kita lihat itu di bawah-bawahnya banyak lamun karena ikannya ngumpetnya di situ. Jadi ini kayaknya lokasi yang cocok untuk kita tebar jaring. Sekarang lagi siap-siap dulu nih untuk menebar jaring. Siap. Area pasang surut air dengan karakter laut yang tenang menjadi medan tangkap ikan. Saat air surut menjelang pasang adalah waktu terbaik. Karena di waktu seperti ini, ikan-ikan target sedang mencari makan dan bersembunyi di balik lamun. Soma ikan, sebutan lokal untuk kegiatan satu ini. Soma sendiri berarti jaring sebagai media tangkap utamanya. Yang bikin unik ini sama jaring ikan yang lain. Kalau ini alat penakut-nakutnya bahannya dari dari plastik seperti ini. Oh, kertas-kertas ikatan kardus. Nah, yang bikin nanti ikan takut ini dari suaranya. Ini akan jatuh ke bawah. Terus suaranya tuh akan ngegiring ikan menuju ke jaring. Dan ini bisa jauh lebih panjang dibandingkan jaringnya. Ini panjangnya bisa 300 meter, kalau jaring hanya 80 meter, 10 meter ya. Jadi ini yang lebih unik nih menurut saya, keren banget. 8 orang jumlah ideal untuk melakukan proses soma ikan. Ada yang berperan sebagai juru mudi perahu, pemasang jaring, pengulur tali, dan penggiring ikan di air. Kesigapan, kecepatan, dan koordinasi yang baik tiap orang menjadi penentu keberhasilan. Setelah udah dirasa cukup dekat dengan jaring, ini bapak-bapak yang tadi di bawah mulai tarik susunya ini ke sana. Jadi nggak pakai perahu lagi, ditarik pakai tangan, langsung diarahin menuju ke jaring supaya ikan-ikannya ke sana. Setelah jaring dibentangkan ke seluruh penjuru, jaring kemudian ditarik untuk menjebak ikan. Ikan-ikan penghuni lamun yang hidup berkelompok menjadi target utama soma. Jaring yang sangat panjang, efektif untuk menangkap banyak ikan dalam sekali tebar. Wah, saya baru pertama kali jaring ikan dan dapatnya sebanyak ini. Ini banyak banget. So, mungkin ada ratusan tuh kata bapak. Wah, kita panen hari ini, panen ikan. Biasa di sini masih di bawah. Sabar untuk melihat di sini kelihatan banyak. Sebelah kanannya, sebelah kanannya. Di sini sebenarnya jenis ikannya ada banyak, ada ikan boko dan ikan lain-lainnya. Karena memang ini sistemnya sistem menjaring, jadi apapun yang terperangkap kita ambil semua dimasukkan ke kurung-kurung ini yang akan dibawa ke. Saya nggak sabar mau jadi juragan ikan hari ini, mau saya jualin satu. Ayo tutup, bapak, baru dia kabur lagi. Namanya ikan boko. Ikan boko yang ini. Terus ada ikan apa lagi pak di sini selain boko?
Tak hanya tradisi tangkap ikannya yang menarik, kuliner masyarakat Tagulandang pun unik. Ikan-ikan segar ini akan diolah bersama beragam hasil kebun masyarakat. Sekarang saya lagi buat olahan untuk bikin makanan khas di sini. Nah, bumbu-bumbunya cukup banyak ya. Ini sudah warna-warni. Kalau di sini namanya woku bulu. Penasaran kan? Saya juga. Woku bolu sendiri artinya bakar bambu. Hasil ikan dan olahan sayuran segar akan dikombinasikan dan dimasak menggunakan bambu. Tado, ikan segar dicampur sama sayuran segar. Seperti apa ya jadinya? Kayaknya kelihatannya sudah enak. Tapi saya juga penasaran. Ayo, Mama, masukin lagi. Jadi media kita untuk memasak sekarang itu pakai bambu. Nih seperti ini, ikannya dimasukin ke dalam. Terus nanti akan dibakar. Dibakarnya pun harus dibolak-balik nanti ya Bapak ya. Iya. Biar tidak gosok sebelah. Oke. Nah ini setelah sudah dimasukin bambu langsung dibakar dan kita tunggu selama 30 menit. Olahan bakar bambu merupakan tradisi turun-temurun warga Tagulandang. Rasa gurih ikan akan menyatu dengan aroma bambu yang khas. Teknik pembakaran bambu juga akan membuat bumbu-bumbu rempah meresap kuat pada daging ikan. Buka yuk. Om kok berhenti? Rasa dari woku bulunya ini enak banget. Ini perpaduan sama sayur-sayuran yang tadi udah dipotong-potong dan juga ada irisan lemon itu membuat rasanya makin asinnya pas, asamnya pas. Pokoknya enak banget. Apalagi dinikmatinnya bareng-bareng. Ayo, tambah lagi. Tambah. Ikutin jejak saya. Jajak Pertualang. Satu, dua, tiga. Ini dia layang-layang Kagati, layangan legendaris yang konon sudah ada sejak 4000 tahun silam. Nah ini saya sekarang lagi sama masyarakat Kondonia. Nah ini yang saya pegang adalah kebanggaan masyarakat di sini, layang-layang. Tapi kalau di sini namanya Kagati. Nah ini kan biasanya kalau misalnya yang kita tahu layang-layang itu kan dari kertas. Kalau ini dari daun, tapi daunnya daun khusus. Nah di sini saya mau terbangin kayak apa ya bentuknya? Ikutin terus jejak saya, jejak petualang. Udah siap belum Pak? Aduh nyangkut di kaki saya. Berapa kalau satu Desa Muna, Sulawesi Tenggara, Kagati masih dimainkan. Menurut cerita, dulunya Kagati merupakan permainan tradisional petani kala berkebun. Mundur. Nanti saya lagi jadi asisten untuk nerbangin layang-layang dulu. Ini layang-layangnya lebih tinggi dari saya. Tuh kalau bisa dilihat segini, gede banget. Aduh. Nah ini terbanginnya harus mundur yang jauh baru bisa diterbangin sambil cari-cari angin. Ditarik. Ini cara mainnya sama kayak layangan biasa, tarik ulur. Kalau misalnya udah mulai jatuh ditarik, terus ulur lagi. Kesulitannya ya ini harus saya kayaknya nggak bakat main layangan. Aduh. Tidak, jangan
Layangan dari daun ini stabil terbang tinggi. Angin besar di puncak Wakila Desa Kondongnia cocok jadi arena main Kagati. Bagi masyarakat Muna, Kagati bukan sekedar layang-layang. Maknanya begitu mendalam, simbol perlindungan yang akan menjaga pemiliknya saat meninggal kelak. Aduh. Nih ya, bagusnya layang-layang ini. Bisa denger nggak ada suara-suara ngong, ada suaranya, ini bagus banget. Dan ini ternyata mainnya nggak sembarangan loh. Talinya agak sakit di tangan, jadi bener tuh si bapak aja pakai sarung tangan nih. Memang harusnya seperti ini safety-nya sih. Kalau yang nggak biasa kayak saya, lumayan sakit. Layang-layang kuno ini terbuat dari daun kolope, sejenis daun umbi hutan, ringan dan tahan air. Daun kolope dipilih karena pohon umbi hutan ini banyak tumbuh di Muna. Daun apa Pak? Tadi kan namanya Pak? Laki-lakinya lurus. Tidak semua daun kalope ini dipilih karena ada yang jelek-jelek, ada yang bolong-bolong seperti ini. Ini nggak dipakai, ini dibuang. Rangka bambu kokoh menopang lembaran daun yang dijahit dengan lidi dari bambu. Sedangkan tali senarnya menggunakan serat pohon nanas yang telah dipintal. Bahan ini dipilih karena tak mudah kusut. Nih, yang kotak-kotak seperti ini tuh dari kulit waru. Kagati disebut-sebut menjadi layangan pertama di dunia. Fakta ini dikuak seorang peneliti sekaligus pecinta layangan asal Jerman, Wolfgang Beck. Torehan lukisan layangan purba yang diperkirakan berumur 9.000 sebelum Masehi ditemukan dalam Gua Sugi Patani di Desa Liangkobori Muna, Sulawesi Tenggara. Kuah sasinya ini rasanya enak banget. Ternyata bumbu yang tadi dibakar itu memberikan aroma yang lain. Jadi kalau misalnya kita cicipin kuahnya, ini kayak ada rasa agak-agak gosong tapi enak. Masih di Kabupaten Sitaro, Desa Minanga menjadi tujuan saya. Meski dikelilingi oleh lautan, namun kekayaan air tawar juga memberi manfaat bagi masyarakat Tagulandang. Berarti yang tua dia ya. Nah, hari ini ada satu kearifan lokal di Desa Binanga yang mau saya lihat. Tapi sebelumnya kita harus cari bahannya dulu. Nah, di depan saya ini adalah salah satu bahannya. Ada serat pisang. Jadi yang diambil tuh hanya bagian kulit luar ya Bang ya. Dan pohon pisangnya yang sudah tua. Nanti kita ambil kulit-kulitnya. Itu nanti untuk dijadikan tali. Ini ya, begini. Saya sama Abang Jalil sama Abang Andro hari ini mau menangkap udang. Udangnya ada di sungai, tapi alat-alatnya ini cukup unik ya buat saya. Jadi kayak semacam jerat gitu. Nih, kenapa tali pisang yang diambil? Karena udang nggak bisa lihat. Kalau misalnya pakai tali yang lain, dia bisa lihat terus nanti kabur ya Bang ya. Jadi lebih baik pakai ini. Udah nggak sabar. Balangi, sebutan lokal untuk kegiatan tangkap udang di sungai ini. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat di sekitar sungai untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Oh, mana Bang? Coba lihat.
segini besar atau kecil Bang biasa dapat? Kecil. Kecil, sedang. Di mana di situ? Ya, di dalam. Akhirnya udang pertama kita ya Bang ya, dapat satu. Kalau kata Abang sih ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ukurannya sedang ada di dalam situ. Semoga aja saya dapat, moga-moga saya dapat. Di situ ada lagi nggak kira-kira Bang? Sungai bebatuan berarus memang menjadi habitat alami dari target buruan. Udang yang ditangkap biasanya jenis udang air tawar seperti gajah dan windu. Tangkapan kedua. Ini ukurannya kalau dilihat sih sama kayak tadi yang pertama ya kita dapat. Nah, sistem dari si penangkapnya ini sebenarnya kayak tali lasso. Jadi pada saat dia matanya keluar tuh kan kalau udang matanya itu agak sedikit keluar ya. Jadi yang kita tangkap itu dari yang kita jerat tuh mulai dari si matanya, terus agak dipelintir-pelintir sampai dia mengikat, baru deh ditarik. Dia nggak akan bisa keluar lagi. Arus air yang cukup kencang menjadi tantangan. Udang air tawar ini dapat meloloskan diri dengan cepat oleh bantuan arus ketika dirinya merasa terancam. Kelihayan memainkan alat jerat dan kesabaran mutlak menjadi modal utama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, dapat lagi. Satu lagi. Jadi 6 ya kita dapat. Nah, karena cari udang tidak terlalu gampang, jadinya kita mau langsung bawa aja ke sana. Udah lumayan rintik-rintik hujan juga nih ya, jadi harus buru-buru pulang. Ayo Bang, kita bawa. Biasanya udang-udang di sini kalau habis dapat langsung dibikin olahan. Nah, kayak sekarang saya lagi mau bikin olahan yang sangat unik dari udang, namanya kuah sasi. Tapi sekarang saya lagi bikin dulu bumbu-bumbunya. Kira-kira udah cukup belum ini, Bang? Kuah sasi merupakan olahan khas dari masyarakat Kepulauan Sitaro dan Sangihe, Sulawesi Utara. Tidak hanya ikan yang menjadi bahan utama, udang seringkali digunakan sebagai pengganti. Olahan ini pun bertabur jenis rempah kaya rasa, seperti bawang merah, cabai, tomat, hingga daun bawang. Jika rempah biasanya dihaluskan, maka berbeda dengan olahan kuah sasi. Bahan rempah ini ditusuk layaknya sate untuk kemudian dibakar. Tahapan tusuk layaknya sate ini pun dilakukan pada udang yang kami dapat. Yang bikin beda olahan kuah sasi ini dengan olahan yang lain, ini bumbunya ikut dibakar sama udang-udangnya. Jadi kata abangnya biar lebih aromanya keluar dan juga cita rasanya berbeda dengan olahan yang biasa ya Bang ya. Udah gak sabar nih, wanginya udah wangi cabai dicampur wangi bawang. Kalau udangnya sih belum ada wanginya ya, belum matang. Proses pembakaran bukan tahapan terakhir. Proses perebusan kemudian dilakukan agar udang dan bumbu yang diolah menyatu. Setelah tadi udang dan juga bumbunya dibakar, ini masuk ke proses untuk menyatukan dua olahan dari udang dan juga bumbu. Disatuin biar dua-duanya sama-sama ngeblend. Jadi udangnya ini meresap bumbu-bumbunya dan rasanya pasti akan cihuy karena dari atas ini udah kelihatan warna-warni, ada hijau, ada merah. Kayaknya enak. Kuah sasi merupakan makanan favorit masyarakat Tagulandang. Tak hanya daging udang, kuah yang telah bercampur dengan bumbu yang dibakar memberi cita rasa yang berbeda. Kuah sasinya ini rasanya enak banget. Ternyata bumbu yang tadi dibakar itu memberikan aroma yang lain. Jadi kalau misalnya kita cicipin kuahnya, ini kayak ada rasa agak-agak gosong tapi enak. Masih ada nggak udangnya?
Kalau lingkungan kita terjaga seperti sungai, hutan, dan juga gunung, kita juga yang bisa mengambil manfaatnya. Seperti udang ini. Ini adalah sumber protein yang rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, Jajak Patuang! Sama seperti di daerah lain, ini cara untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya masih menggunakan cara tradisional. Kalau di sini adalah namanya sampah. Sampah, tapi yang membuat berbeda adalah cara membawa padinya. Kalau biasanya saya itu dipikul, tapi kalau di sini bersama kuda. Satu, dua, tiga. Wah, ini lebih sulit daripada naik kuda biasa. Di Desa Bialo, Bulukumba, kuda masih dijadikan sebagai alat angkut karena lebih ekonomis dan bisa menjangkau daerah terjal yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 atau 4. Bentar, saya dulu Pak kayaknya Pak. Pak. Saya panik. Aduh. Pengalaman yang luar biasa saya baru alami sekali ini bawa gabah pakai kuda. Apalagi masyarakatnya sangat menyenangkan sekali. Jadi rame-rame capek juga nggak kerasa ya Pak ya. Bagaimana Pak rasanya Pak panen hari ini? Bagus, lumayan ya. banyak hasilnya. Sudah selesai panen. Habis ini saya mau langsung bawa gabah ini untuk dijadikan satu olahan khas di sini. Tentunya kalau kita main ke suatu daerah kurang lengkap rasanya kalau nggak nyobain makanan khasnya. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kalau ini adalah paputara, jadi pakai batu yang ditindih dua seperti ini, lalu berasnya dimasukin dari atas, terus diputer, nanti dia akan menjadi tepung nih di tengah-tengah sini. Membuat olahan putu tongkang, ini beras yang sudah direndam selama 1 malam, langsung ditumbuk. Kalau di sini namanya melakbu. Nah, proses untuk pembuatan dari putu tongkangnya ini, bahan-bahannya cukup sederhana, hanya membutuhkan kelapa dan juga garam. Tekniknya beda lagi, yang tadi ditumbuk, kalau ini adalah paputara, jadi pakai batu yang ditindih dua seperti ini, lalu berasnya dimasukin dari atas, terus diputer, nanti dia akan menjadi tepung nih di tengah-tengah sini keluar. Walaupun ini memang bahannya sederhana, hanya prosesnya lumayan panjang. Jadi tadi habis kukusan pertama, ini bahannya harus disaring lagi, terus didiamkan selama 1 malam. Adonan yang sudah didiamkan selama 1 malam kemudian dicampurkan dengan air garam agar rasa lebih gurih. Langsung kita cetak nih, kalau di sini pakainya bambu seperti ini yang dipotong kecil, terus nanti akan dikukus lagi. Kukusannya pun nanti bentuknya akan berbeda dari yang tadi ya Bu ya. Kalau Mam? Sudah jadi setelah dikukus kedua.
Tadi saya pikir awalnya kelapanya tuh akan disatukan sama adonannya, ternyata enggak. Kelapanya tuh hanya dijadikan toppingnya saja. Jadi di bagian atas seperti ini, terus digulung-gulung, hanya dilapisin aja ya Bu ya. Oh, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Saya udah gak sabar untuk nyicipin putu tongkang. Nah, ini semua hasilnya. Kenapa banyak? Karena kita makannya pun rame-rame. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Oh, mau nambah lagi? Boleh. Sampai nambah 2 kali, Ibu. Nih lazimnya kalau kue putu itu kan biasanya rasanya manis. Nah, tapi kalau di sini uniknya rasanya asin dan ada pasangannya. Makanannya yaitu nasu bainang, yaitu ikan yang dibuat seperti kuah kuning tapi bukan kuah kuning. Di sini pakai belimbing wulu supaya rasanya agak lebih asam sedikit. Terus dicampur sama ini putu tongkang. Ini biar lebih terasa lagi aroma daun pisangnya, kita harus remas-remas seperti ini, terus baru kita makan. Nah, aromanya sih emang jauh lebih keluar ya Bu. Tapi kalau dari rasa, dia agak lebih padat dibanding tadi pertama tidak diremas ya. Apapun caranya, mau dimakan langsung, mau diremas, yang penting enak. Dan juga ini biasanya digunakan untuk pengganti nasi, mengandung karbo juga karena tadi bahan utamanya memang dari tepung beras. Enak, lezat.